Host dari Ibu Tera, Husnul. Kerja adalah cinta, dan yang jauh entah. Dan jika kau tidak sanggup bekerja dengan cinta, hanya dengan enggan, maka lebih baik jika kau meninggalkannya, lalu mengambil tempat di depan gapura candi, meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan sukacita, dari sang nabi Khalil Gibran. Hey, angkat wajahmu, bermuram durjana tak guna, susunlah lagi rencana yang harus engkau. Join kru di 2004 sebagai part-time agent. Dan di 2013 mendirikan kantor pemasaran mandiri. Kasih aplausnya dong teman-teman. Makin sukses. Kegagalan adalah satu sukses tertunda, jangan ragu. Sharing di berbagai komunitas dan mungkin perusahaan juga kan. Keyakinan, pengharapan dalam tujuan, bekerja dengan cinta bagai sang pencipta, membentuk citra insaninya, satukan dirimu. Ya, di mana visi juga menjadi berkah untuk banyak orang ya, Ben. Benar. Jadi tiap hari mengedukasi aja ya, mengedukasi setiap hari ya. Raih kesempatan begitu kau jumpa aku nadimu. Bangun jiwa, bangun raga, bijana. Jadi suksesnya itu bersama ya, Anda ya. Sukses bersama ya. Kerja dengan cinta bagai sang pencipta, membentuk citra insaninya. Di bisnis ini semakin lama semakin lengket gitu ya. Benar, dan makin mudah juga ya. Iya, makin awet muda. Ya, ini dia trip yang super banyak ya dari mereka berdua. Ya. Family time. Satukan dirimu seutuhnya. Oke, ini dia. Kita panggilkan bersama Ibu Vera Cristiana. Tetap berdiri teman-teman. Ayo kita sambut dengan berdiri. Udah diganti ya. Tunggu Bu, diganti dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, wah ini adalah event pertama offline saya loh. Ya, jadi pada saat diundang, saya tuh oke gitu. Bu, ini offline loh. Oh oke gitu. Dan tadi pagi, aduh baju yang muat yang mana ya? Kayak biasanya kan kita online. Kalau ada online kan cuma pakai blazer gitu. Bawahnya terserah mau pakai daster, mau pakai apa gitu ya. Tapi ketika offline, waduh untung ada satu rok yang masih muat. Itulah oleh-oleh dari 2 tahun kita di rumah aja. Tepuk tangan dong buat kita semua. Dan ada sesuatu yang berbeda pada saat kita pandemi kemarin dan sekarang ya. Dulu kan 3M. Ayo 3M itu apa aja? Prokesnya katanya 3M. Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Sekarang prokesnya udah berbeda. Ya. Yang pertama, menjaga jarak dengan kemageran. Karena udah kelamaan kan, bisa tidur-tiduran, sekarang kita udah harus beraktivitas lagi. Terus yang kedua, mencuci
mencuci bersih semua pikiran-pikiran negatif. Dan yang ketiga, memakai mindset kesuksesan yang baru. Tepuk tangan buat 3M kita ya. Dan kayaknya ya, saya juga udah lama nggak loh berdiri di panggung loh. Untung aja nih ya, lutut masih bersahabat, nggak derdek. Karena biasanya selama pandemi kita duduk di rumah, duduk manis, dan itu 2 tahun loh. 2 tahun itu waktu yang buat pertama kali kita move dari offline ke online, itu juga kita perlu pergeseran dan perlu penyesuaian, benar nggak? Sekarang dari online ke offline kita juga butuh penyesuaian. Begitu juga pembicaranya Bapak Ibu, mohon maaf ya, jadi perlu penyesuaian. Untung banget, thank you banget nih One Vision ya. Bajunya hari ini funky banget, jadi saya nggak stres mikirin. Kalau sudah pakai blazer hitam, waduh kayaknya udah gak ada yang muat deh blazer saya. Alhamdulillahnya boleh pakai baju apa-apa ya. Tadi saya mau pakai daster warna bunga-bunga itu, kayak saya punya deh dasternya tuh. Mas Tommy. Pakai daster bunga-bunga ya. Oke, saya sapa dulu yang di online. Wah. Dan hari ini langsung masuk ke slide saya aja kali ya. Judulnya sukses gitu doang. Terus ngapain dong kita ada di sini? Saya mau kasih disclaimer dulu ya sebelum kita mulai. Next. Nah, disclaimernya adalah, oh iya pakai ini aja ya. Dikira di sini udah pakai ini sekarang. Pakai sensor gerak. Ketika begini udah next langsung. Ya, mungkin hari ini yang saya sharingkan hal-hal yang Bapak Ibu semua sudah ketahui. Mungkin ya, dan mungkin nggak ada bedanya. Ya. Tapi yang membedakan adalah hari ini kita punya niat baru untuk melakukan yang sudah kita ketahui. Betul? Niatnya, karena sudah dibersihin tuh ya pemikiran sama coach gokil kita, saya bilang coach gokil. Ya, sama coach gokil, dan hari ini saya juga nggak akan banyak teori. Ya, oke, apa yang kita lakukan setelah ini? Ya, dulu sebelum pandemi kalau kita nyetir terus kemudian lihat jalanan macet, apa pikiran Bapak Ibu semua? Aduh, macet lagi gitu ya. Sedih, kesel gitu. Sekarang lihat jalanan macet, alhamdulillah. Apa artinya? Ekonomi bergerak lagi, orang cari duit lagi, premi masuk lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Dan saya mulai dengan cerita. Siapa yang baru pertama kali dengar sharing saya di sini atau sharingnya Pak Gusnul? Kalau saya sama Pak Gusnul sama ceritanya soalnya ya. Saya teman tidur saya. Jadi cerita sama. Ada yang baru pertama? Salam kenal buat yang baru pertama kali ketemu ya. Oke. Nah, saya dulu Bapak Ibu join Prudential tuh udah lama banget lah ya. Saya juga udah lupa kapan saya pertama kali join Prudential. Dari tahun 2004. Aduh, udah lahir, Dek, 2004? Jangan-jangan ada yang belum lahir 2004 ya. 2004 saya join Prudential. Waktu itu usia saya masih 25 tahun. Dan 2005, 1 tahun kemudian saya memutuskan untuk full time di Prudential. Nah, menariknya gini sih. Saya pikir hidup itu nggak ada kebetulan. Ya, takdir itu membawa kita kepada journey atau pada perjalanan kita berikutnya. Awal mulai, saya itu background saya adalah engineer ya, teknik telekomunikasi, S1 saya teknik telekomunikasi di STT Telkom, kemudian saya akhirnya bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi plat merah. Tahu ya? Inisialnya depannya T, ya, belakangnya M, singkatannya Telkom. Itu bukan singkatan ya, itu benar namanya ya. Ya, saya bekerja tahun 2002 sampai dengan 2005 akhirnya saya resign. Ya, sebenarnya inline sama background pendidikan saya gitu ya, background saya. Tapi saya lihat-lihat di tahun itu nggak tahu ya, saya berpikir gini, saya mulai dengan satu yaitu goal ya. Saya punya tujuan hidup. Alhamdulillahnya suatu saya punya tujuan hidup, saya punya banyak keinginan, pengen ini, pengen itu gitu ya. Sayangnya Bapak Ibu teman-teman semua, ya, dari sekian banyak keinginan yang tiada batas, income kita terbatas. Jadi, apa yang harus dilakukan?
Bagaimana kita menambah income? Itu yang saya pikirin. Jadi sambil kerja saya pikir bagaimana caranya saya cari duit, nambah income. Walaupun hari itu bukan saya nggak bersyukur ya, income udah cukup oke. Tetapi saya punya goal dan goal itu buat saya sesuatu yang besar dan saya harus buktikan gitu, saya harus wujudkan. Dan singkat cerita akhirnya saya mulai jualan Bapak Ibu ya. Mulai dari jualan, saya pakai hijab, jualan hijab dulu. Kemudian saya biasanya jualan spray, terus kemudian saya jualan catering, dengan satu tujuan bagaimana saya nambah income, itu aja. Sampai orang-orang bilang gini, Fer kamu tuh kurang bersyukur apa, gaji udah cukup, tapi kok kamu masih mau gitu loh ya, kamu masih kerja keras kayak gitu. Saya bilang coba kita hitung bersama, kira-kira nih dengan gaji seperti ini, ya, berapa banyak sih yang impian-impian yang kamu bisa dapatkan? Bagaimana dengan sekolah anakmu? Gimana nanti kamu mau tinggal? Udah punya rumah belum? Mau rumahnya di mana? Di Jakarta Selatan atau di selatan Jakarta? Saya bilang gitu. Anakmu mau sekolah di mana? Di Indonesia apa di luar negeri? Kalau mau traveling kemana? Ya, mau di puncak-puncak aja atau mau pergi ke Swiss? Saya waktu itu bilang nggak bisa. Saya harus nambah income. Karena rumusnya simple. Boleh nggak pakai ini? Boleh ya. Karena rumusnya sebenarnya simple. Ketika income kita tidak cukup, thank you banget, makasih ya, mudah-mudahan masuk surga. Tapi jangan sekarang masuk surganya ya. Iya, tunggu sukses dulu di Prudential ya. Oke, karena rumus itu simple. S sama dengan I dikurangi E. S ini adalah saving. Saving untuk satu hal yang kita inginkan, seperti tadi sekolah anak ya. Lifestyle kita mau seperti apa? Itu di sini. E adalah expenses, pengeluaran. Nah, kalau pengeluarannya nggak bisa ditekan lagi, savingnya pingin banyak, satu-satunya cara adalah naikin income. Betul nggak? Satu-satunya cara naikin income, nggak ada cara lain. Hidup mau diperet-peret, apa yang diperet udah peret gitu ya. Apalagi hari ini, minyak naik. Ntar lagi beras premium menghilang, naik lagi. Apalagi Pertamax udah naik kemarin ya. Ada yang ikut ngantri? Nggak ada. Nah, hidup itu udah nggak bisa diturunin. Nggak naikin anggaran aja udah bagus, betul nggak? Apa teman-teman yang mau kita naikin? Ini nggak bisa turunin, satu-satunya cara adalah menambah income. Ya, waktu saya udah mikir bagaimana caranya nambah income. Nah, akhirnya singkat cerita setelah malang melintang di dunia bisnis konvensional tadi, ketemulah Prudential. Ya, siapa mau dengar cerita saya pertama kali ketemu Prudential? Coba yang di online bilang SSS, tulis S kalau mau dengar cerita saya pertama kali join Prudential. Wah, oke. Kalau S-nya nggak banyak, saya nggak mulai nih. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin ada yang mirip ya ceritanya. Jadi dulu saya pertama kali, kantor saya di Telkom Gatot Subroto, ada yang tahu ya, Telkom Gatot Subroto. Terus kemudian saya tuh didatengin oleh 3 agent. Agent yang pertama adalah kakak kelas saya, datang ke kantor, waktu itu masih zaman datang ke kantor. Dia cerita, Vera, asuransi itu penting, pokoknya lu harus buat gitu ya. Nih, ini produknya, saya disodorin produk, saya langsung disodorin ilustrasi, dan langsung disodorin dulu SPAJ, masih pakai kertas, disodorin SPAJ. Silakan isi, silakan tanda tangan. Kira-kira ngerti nggak? Nggak ngerti. Nah, agent yang kedua juga datang ke kantor. Tapi dia lewat sekretaris di kantor saya. Terus dia bilang, kalau mau asuransi tuh, Vera tuh, anak muda. Saya waktu itu masih umur berapa ya, 24 gitu lah, 24, 25. Itu Vera tuh suruh buat asuransi. Dipanggil, Vera sini. Kan namanya juga anak kecil, anak baru. Udah duduk. Nih asuransi, lu dengerin. Prudential ya? Enggak, gue kemarin udah ditawarin sama teman gue, enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa saya harus punya asuransi. Yang mereka sodorkan hanya produk, ini Prudential bagus, ini bagus, lu beli nanti begini.
Ya. Karena pada dasarnya orang itu tidak pernah menolak konsep loh. Yang ditolak itu produknya. Orang itu nggak nolak asuransi teman-teman. Yang ditolak itu apa? Orang nggak nolak konsepnya, dia setuju konsepnya tentang perlindungan. Yang ditolak produknya. Apa kalau kita datang, gue dari asuransi, gue jualan Prudential, lu punya asuransi kan, beli lu. Nggak akan. Dan agent yang kedua melakukan itu. Akhirnya saya langsung lari, saya kabur. Kalau dia datang lagi saya ngumpet, saya nggak mau ketemu dia lagi. Nah, agent yang ketiga, dia pinter datangnya nggak ke saya, ke suami saya. Suami saya Pak Gusung tadi yang di foto itu ya, dia baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Jadi pergi ke suami saya, terus dia bilang gini, Pak, ini teman padahal baru sekali ketemu. Dan nggak kenal baik. Dia itu cuma saya ketemu, terus tiba-tiba dia telepon, Pak, ada di kantor enggak? Boleh enggak saya mampir ke kantor? Enaknya kapan, besok apa lusa? Lusa, oke. Pas datang, dia nggak bilang mau ngapain. Datang langsung cerita konsep. Dulu masih pakai zaman Pak Ali ya, tapi Pak Ali itu sebenarnya satu konsep yang baik juga sih gitu ya, baik juga. Akhirnya pakai Pak Ali, dia cuma ngomong gini, ini konsep bagus nggak kalau ada sebuah program kayak gini keren. Dia nggak nyebut merek sama sekali. Bagus. Kalau tadi bisa nyisihin 2 juta, kira-kira Bapak bisa nyisihin berapa? Dia bilang 2 juta. Oke, kalau gitu Pak, saya akan bantu Bapak untuk membuatkan perhitungannya. Rabu ada di rumah nggak? Gue mampir ke rumah ya. Dia pergilah ke rumah. Suami saya kan baik banget ya. Ya udah boleh. Pokoknya semuanya boleh deh ya. Datang ke rumah. Sebelum dia datang, suami saya bilang, si H datang nih. Inisial depannya H nih. H datang nih ke kantor. Terus bilang apa? Dia nawarin sebuah produk. Katanya bagus banget. Konsepnya sih oke menurut gue. Terus apa tuh? Terus dia bilang katanya ada pru-prunya gitu. Oh Prudential, gue udah pernah itu kayak gitu ya. Nanti pasti dia akan kasih ilustrasi, kasih kertas, nanti lu akan dijelasin, lu dikasih form untuk tanda tangan. Lu udah terima aja deh gitu ya. Tapi kita bilang pikir-pikir. Karena gue udah tawarin 2 orang nih. Kayak gitu pasti asuransi tuh gitu ya. Dan bener jam 8 malam akhirnya dia datang. Hari Rabu. Terus saya bilang sama suami saya, lu aja yang turun temuin dia, gue malas ketemu dia. Malas deh gitu, karena waktu itu lagi hamil besar juga malas naik turun. Udah turun ya, ambil dulu bilang pikir-pikir. Sering gak digituin? Karma ya kita ya. Gue juga gitu soalnya. Oke, ambil dulu bilang pikir-pikir, terus kemudian nanti 15 menit aja cukup lah ya. Nanti kita kabarin lagi setelah kita pikirkan. Oke, turunlah dia ke bawah. Tapi dia nggak balik-balik lagi. Setelah 15 menit, ngeliatin jam, nggak balik-balik juga. Akhirnya susul ke bawah. Pas susul ke bawah, si agent itu nggak sendiri. Dia bawa orang. Ternyata dialah agent baru yang bawa leadernya untuk follow up. Dia juga baru pertama kali tuh follow up orang. Terus pasti kita datang turun, nah itu Vera, yuk kita mulai. Hah baru mulai, lu ngapain aja 15 menit. Ternyata basa-basi dulu ya. Nah setelah turun barulah saya diceritain. Terus agentnya bilang gini lagi, Ver sorry ya Ver, gue lagi sakit tenggorokan. Jadi leader gue yang cerita ya, ini kenalin namanya Ibu Brahmantini. Nah itu leader saya, tepuk tangan buat Ibu Brahmantini. Nah, Ibu Bramantini akhirnya yang menjelaskan semuanya. Namanya juga leader ya, keren banget pastinya ya. Saya tadinya sangat-sangat nggak respect juga sih awalnya, cuma biasa aja udah saya dengerin deh gitu. Dan saya berpikir gimana caranya saya nolak dia. Ya, tapi itu namanya bumerang, senjata makan tuan, balik lagi ke saya. Saya kasih pertanyaan-pertanyaan sulit waktu itu. Bu, nih ya, ada orang baru nyisihin 4 bulan. 4 bulan kelima sakit langsung dapat uang. Emang rugi nih? Dia bisa cerita. Ya bisa lah cerita ya, namanya juga rajin ikut training ya, pasti bisa cerita kayak gitu ya. Wah, masuk akal. Terus kita ngomong gini, Bu, kalau ini perusahaan tutup gimana? Dia bisa jawab juga. Semakin banyak pertanyaan yang saya ajukan, biar dia nggak bisa jawab, awalnya begitu. Ya, tapi semakin membuat saya yakin bahwa ini produk bagus.
Dan akhirnya malam itu juga jam 11 malam saya tanda tangan closing. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya, itu pentingnya training ya. Bisa menjawab semua pertanyaan. Terus pas malam itu saya tanya, Ibu pekerjaannya apa? Oh saya sudah full time. Ibu sebelumnya apa? Saya PNS, jadi leader saya itu PNS, kepala seksi, terus kemudian dia resign. Saya bilang, wih gila Ibu pegawai negeri kepala seksi resign. Dia bilang, ya iyalah fair gitu, saya bisa dapetin 10 kali lipat. Emang dulu gaji Ibu berapa? Kepo lagi saya kan. Songong, waktu songong banget. Dia bilang 3 juta. 3 juta kali 10, 30 juta. Enggak sekarang ya. 2004, 18 tahun yang lalu. Kira-kira gede enggak sih? Gede banget. Dulu UMR masih 1,2 UMR ya. 1,2, 1,5, hampir 20 kali lipat UMR. Gede dong. Ya hari ini kalau UMR 4 juta berarti 80 sampai 90 juta gajinya dia. Gede juga hari ini kan. Saya bilang gila 30 juta. Gue aja nih ya berangkat pagi pulang sore di kantor gaji cuma 5 juta. Terus saya bilang, Bu kalau saya mau jadi kayak Ibu gimana? Malam itu juga loh teman-teman. Saya bilang saya mau jadi agent. Dia nggak nawarin agent saya yang mau jadi agent. Luar biasa nggak? Nah, thank you. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu teman-teman semua ketemu orang yang kayak gitu, yang reseknya kayak saya, ya resek nanyanya banyak gitu ya, itu calon agent. Jangan sia-siakan. Kalau ada yang nolak kita, dia bilang udah tahu semuanya, itu calon agent kita. Karena pastinya, kenapa dia udah tahu? Karena dia banyak baca, gitu. Iya enggak? Nah, artinya kita sekarang sebenarnya tadi Coach Gokil bilang apa? Kita punya peluang itu di mana-mana, ya. Unlimited, kita punya resource itu tidak terbatas. Sayangnya pikiran kita yang membatasinya. Oke, hari ini saya akan bagi nggak banyak-banyak, saya cuma bagi 9 tips. Mau nggak 9 tips? Sejak saya join di Prudential dari tahun, akhirnya saya jadi agent ya, singkat cerita saya jadi agent. Sejak saya join tahun 2005 saya resign, itu adalah startup pertama saya waktu itu ke Tokyo. Sampai hari ini ya, berarti tahun keberapa saya lupa tuh ya. 2005, 17 tahun ya, alhamdulillah saya nggak pernah lepas dari Star Club, minimal Star Club leader. Jadi saya cuma sekali Star Club agent, selebihnya saya Star Club leader. Minimal. Nah, apa yang membuat kita konsisten dan terus-menerus? Itu yang paling penting. Ya, makanya saya juga heran sama sultan-sultan zaman sekarang yang 3 tahun. Wow, bisnisnya udah boom gitu ya. Pasti ada something wrong. Dan benar kan? Something wrong. Saya 17 tahun loh jalanin bisnis ini gitu ya. Dan itu pastinya penuh dengan cerita. Ya, tapi saya nggak akan ceritakan di sini. Kalau saya ceritakan di sini nanti kita baru pulang besok pagi, kita akan sahur bersama judulnya ya. Jadi nanti kita akan bersambung. Oke, apa yang membuat seorang Vera Trisiana mau jalanin bisnis ini dan kemudian memutuskan resign di tahun 2005? Apakah tahun 2005 itu income saya sudah gede? Belum Bapak Ibu, belum. 1 tahun saya jalankan di sini sebagai part time, apalagi anak baru. Ya, dengan case yang teri gitu ya, teri saya bilang teri karena case saya tiba 300 ribuan. Anak baru umur 24-25 tahun. Temennya juga selevelan dong, bener enggak? Temennya sama dong. Sama-sama gajinya UMR, masih 1,5 gitu ya. Nah, waktu itu saya langsung baca bukunya Renald Kasali yang judulnya Sigmoid Curve. Ini change ya, judulnya change. Tapi di dalam itu ada kurva yang nggak pernah saya lupakan namanya sigmoid curve. Sigmoid curve adalah satu kurva S yang menggambarkan semua kehidupan manusia. Ya. Karena semua manusia pada dasarnya akan melewati siklus ini. Mulai dari kita lahir, masih dibantu, terus kemudian kita merasa loh kok harus makan sendiri, ini SD, ya, SMP, SMA, tua, belum ya, mandiri, dewasa, tua, mati, gitu kan? Pada saat kita bekerja di perusahaan awalnya jadi staf biasa, kemudian jadi manajer, asisten manajer, direktur, GM dulu, direktur, kemudian pensiun juga, benar nggak?
semua akan melewati ini. Semua kejayaan apa yang disebut perusahaan-perusahaan besar yang enggak melakukan perubahan, suatu saat dia akan decline. Nah, ada satu titik Bapak Ibu. Renat Kasili bilang gini, ada satu titik namanya titik BE. BE itu adalah business excellence. Di mana hidup lo masih enak-enak aja, ketika hidup lo masih nyaman-nyaman aja, sebenarnya itu ada satu titik di dalamnya. Titik apa? Titik perubahan. Ya, titik BE. Di sini aja deh BE-nya. BE ini adalah satu titik di mana lu punya kemampuan, ada punya pilihan untuk change to another curve, pindah ke kurva kedua, ke second curve, di mana kurva ini bentuknya turun dulu, baru dia naik. Nah, gitu kira-kira. Ya, Renal Kasali nggak bilang kurvanya begitu, enggak. Dia bilang turun dulu. Maksudnya apa? Saya baca lagi buku itu. Oh, artinya ketika kita pindah ke kurva, kita pindah pasti ada sebuah ketidaknyamanan. Betul nggak? Nih, biasanya ibu-ibu, ibu rumah tangga di rumah aja. Ya enggak? Sekarang harus prospek, harus telepon orang, harus Zoom. Tadinya gaptek, tiba-tiba bisa. Ya, udah pulang rumah, leyeh-leyeh gitu kan. Hari ini harus ketemu orang. Yes, itu adalah effort yang kita harus berikan untuk merubah ke kurva yang kedua. Kenapa kurva kedua? Karena kurva kedua ini digambarkan dia akan naik melampaui kurva yang pertama. Tapi kurva itu membuat saya sadar, oh artinya kata Renal Kasali bilang, Fer, kalau gaji lo 5 juta, turun dulu nggak apa-apa lah sedikit, betul nggak? Kalau dulu gaji lo 5 juta di tahun 2005, terus kemudian jalanin Prudential baru setahun gaji lo baru 2,5 juta, baru setengahnya, nggak apa-apa juga kok. Kenapa? Karena di depan lo itu naik gitu loh. Dan benar Bapak Ibu, ketika saya putuskan keluar, semua orang bilang saya orang gila. Gila ya Vera, lu diterima nih, ya, jadi pegawai tetap udah 3,5 tahun. Terus lu mutusin keluar. Saya bilang biarin aja, dibilang orang gila gitu ya. Kenapa? Karena cuma orang gila yang bisa berpikir tidak wajar. Nah, lu kan linear terus pikirannya. Habis jadi manajer, udah urut kacang gitu. Saya bilang saya nggak mau mengulangi kesalahan dulu. Dulu saya lulus 4 tahun, sekarang saya mau lulus 3,5 tahun, saya mau cum laude. Akhirnya saya putuskan saya keluar dari Telkom 3,5 tahun dan saya lulus cum laude dari Telkom. Tepuk tangan dong buat saya. Ya, yang dulu lulusnya 4 tahun boleh lah ya, sekarang lulusnya harus 3 tahun ya. 3 tahun, jadi saya putuskan keluar dari waktu itu. Nah, turun dulu nggak ada masalah. Karena segala sesuatu perubahan pastinya ada sesuatu yang tidak nyaman. Itu yang kita harus lewati sekarang. Begitu juga sekarang nih teman-teman. Teman-teman tuh udah di sini di BE. BE-nya apa? BE-nya bisnis di zaman pandemi pakai online. Betul nggak? Mau Zoom, mau pakai sarungan, nggak pakai celana, nggak ada masalah. Tiba-tiba, wah, One Vision bikin acara. Jebret, offline. Bingung. Kayaknya tadi ada yang lihat sepatunya baru ya, celananya juga ada yang baru nih ya. Jangan-jangan beli dulu nih, karena setelah 2 tahun nggak ada yang muat. Ya. Ini bajunya yang kekecilan, menciut kali ya bajunya ya. Ya kelamaan nggak dipakai bajunya menciut ya. Nah, karena ada sebuah ketidaknyamanan, tapi saya yakin perubahan ini membuat satu kurva yang lebih tinggi lagi ya, luar biasa. Oke. Balik lagi, kenapa saya bisa pindah dan mengusahakan pindah? Yang pertama, karena saya punya goal. Punya apa teman-teman? Goal. Goal ini yang membuat saya tidak berhenti sampai garis finish. Karena kalau kita nggak punya goals, dimanapun kalian berhenti itu benar. Contoh nih, kayak saya nggak punya tujuan. Ya, mau kemana Bu Vera? Enggak, jalan-jalan ke Jakdi, puter-puter aja. Rumah saya di Pejaten. Oh boleh dong kalau saya berhenti di Mampang. Boleh nggak?
Boleh. Nggak ada tujuan kan? Atau saya berhentinya di Bundaran HI, boleh nggak? Karena saya nggak ada tujuan. Beda kalau saya punya tujuan, saya dari rumah mau ke Ancol. Berhentinya di mana? Di Ancol. Nah, bekerja dengan goal itu akan lebih terarah. Yuk, ini mumpung Q2 ya. Ini Q2. Saya pikir ini momen yang tepat untuk membuat kita langsung hit di Q2. Ya. Apa goal Anda di Q2? Oke, nggak usah jauh-jauh deh sampai Desember. Kita potong-potong. Prudential juga udah keren banget, motongnya udah keren banget, membuat kalian semua nggak bisa tidur. Ya nggak? Setiap bulan, akhir bulan kayak closing date. Kemarin nih kantor pusat nih, itu ya SPAJ banyak banget ngantri. Sampai sistemnya hang. Nggak bisa ngisutin SPAJ-nya teman-teman. Setiap bulan Prudential tuh bikin LAB, AB, ya buat apa? Buat bantu teman-teman tetap hits setiap bulannya. Enak gak sih? Udah dibuat sama Prudential, ya. Oke, kalau mau Star Club, kenapa harus Star Club? Kenapa? Siapa di sini yang pingin Star Club dan belum pernah Star Club? Belum pernah, baru pertama kali. Oke, good. Pingin? Pingin. Kenapa harus Star Club? Apa karena jalan-jalannya? Apa karena komisinya? Atau karena apa? Yuk, pikirin dulu. Ya, dibuat semanis mungkin, seenak mungkin, baru teman-teman mau untuk jalanin. Itu kata Coach Robi ya. Iya. Nah, oke, itu yang pertama, sudah miliki goals. Yang kedua, Bapak Ibu teman-teman semua. Yang kedua ini adalah kita percaya nggak sih sama produknya? Bapak Ibu percaya nggak sih sama produknya? Percaya? Percaya bahwa Prudential itu bagus? Percaya? Percaya bahwa Cerah itu membantu? Percaya? Kalau kita sendiri nggak believe, kita sendiri nggak percaya, ya aura ketidakpercayaan kita itu akan terpancar sama calon nasabah kita. Jadi kita dulu nih harus percaya bahwa apa yang kita deliver itu adalah solusi. Solusi buat siapa? Buat orang lain, itu dulu. Ya. Nah, ketika kita bilang bahwa ini solusi, ketika kita bilang itu bagus, kayak teman-teman makannya enak, teman-teman bilang, wah ini luar biasa enaknya. Betul nggak? Teman-teman bisa rekomendasikan. Kita makan sate enak aja, teman-teman bilang, Pak saya Pak Ari ya? Pak Ari, udah pernah makan belum Pak? Sate Pak? Sate, Pak di rumah saya tuh enak banget loh Pak. Bapak rumahnya di mana? Hah? Cibubur? Bapak harus coba sate di Pancoran Pak. Enak banget. Belum pernah ya Pak ya? Kalau Bapak makan tuh, daging Pak isinya, bukan tempe. Tapi enak banget, Bapak harus coba deh. Tuh, saya dibayar nggak sama sate Pancoran? Nggak dibayar. Tapi saya bisa cerita karena saya merasakan nikmatnya, saya merasakan enaknya, dan saya mau sharing berbagi kebahagiaan sama Pak Ari. Polis juga gitu. Jadi kalau saya ketemu nasabah nih, semua nasabah, saya ngomong, dia cuma nanya gini, Fer, dari mana? Oh, saya dari rumah nasabah saya, lagi urusin klaim meninggal dunia, Cerah. Apa tuh Fer? Jadi gini, 6 bulan yang lalu Bapak ini baru bikin polis sama saya. Terus kemudian Cerah pendidikan anak. Terus kemudian meninggal dunia, sudden death, tiba-tiba meninggal aja lah ya. Nggak lewat sakit, masih muda, under 40 usianya, punya anak 2, masih kecil-kecil. Saya datang ke sana. Saya lihat istrinya keluarin polis banyak. Kita teleponin semua perusahaan asuransinya. Tahu nggak? Yang dari sekian banyak, yang hidup, yang enforce cuma 2. Cuma 2, polis Cerahnya dia sama polis Prudential yang udah lama banget dan cuti premi. Istrinya nggak kerja Bapak Ibu. Terus istrinya, padahal saya lihat polis-polisnya tuh wow banget loh. 750 juta, 500 juta, UP-nya. Tapi telepon, Pak maaf tidak aktif, Pak maaf tidak aktif. Ternyata dia nggak bayar lagi. Ya, yang tersisa cuma 2 polis, satunya itu UP-nya cuma 185 juta, satunya Cerah, punya anaknya. Terus dia bilang gini, alhamdulillah ya Allah masih ada ya.
Terus peluncurannya baru 6 bulan. Alhamdulillah ya waktu itu ditawarin mau gitu. Ini buat anaknya udah nggak ada masalah buat pendidikannya. Pada saat itu uang 185 juta dan polis peluncerah dia tuh kayak air yang membantu dahaga di tengah gurun pasir. Ya, tuh luar biasa enggak? Saya datang aja kasihan sama dia. Dikeluarin sama polisi semuanya laps. Dia sangat berharap sama polis itu. Ya. Terus dia bilang gini, dulu nih ya suami saya juga mau tutup yang prudensialnya itu. Udah mau ditutup tuh. Udah manggil agentnya udah datang tapi belum sempat ditutup. Dia bilang, untung ya suami saya nggak sempat nutup. Karena tadinya mau ditutup juga. Luar biasa ya. Itu dia Bapak Ibu ya. Yakin nggak Anda sama produknya bisa nolong? Kalau yakin, yuk cerita. Ceritain. Ya. Apa yang membuat Anda yakin? Ceritain pada mereka. Oke, itu yang kedua. Yang pertama goals, yang kedua apa tadi? Keyakinan, belief terhadap produk. Yang ketiga, ini saya mau cerita yang ketiga. Yang ketiga gini, ini sebelum saya masuk ke konklusinya saya mau cerita dulu. Siapa yang awal tahun lalu bikin resolusi? Ada yang pernah suka bikin resolusi? Ya, saya mau bikin resolusi, mau turun 10 kilo. Banyak yang gitu? Sampai Desember turun nggak 10 kilo? Yang ada nambah ya. Turun sih cuma 1 kilo ya, yang nolnya menggelinding. Nah ini saya ambil dari postingannya Pak Yuswo Hadi, dia bilang gini, kenapa resolusi akhir tahun selalu gagal? Udah dibuat tapi gagal. Ya. Nah dulu Pak Yuswo Hadi juga suka buat resolusi, buat goal. Tapi sekarang dia nggak mau buat goal lagi, karena selalu gagal. Ya. Karena ketika kita mendeklarasikan resolusi itu langsung ke targetnya, pingin berhenti merokok, pingin membaca 50 buku, pingin turut berat badan 10 kilo. Keinginannya wow fantastis ditulis, tapi how to-nya nggak tahu. Maka seharusnya mereka berkomitmen untuk melakukan maraton. Maratonnya apa? Apa konkretnya apa? Ya, dan tahun ini akhirnya dia baru bisa membaca 10 buku. Kalau dia nargetin 12 buku itu nggak seksi katanya. Kalau 50 buku baru seksi. Tapi nggak pernah tercapai ya. Lanjut aja. Nah, namun kenyataannya kita selalu menyikapi lari maraton itu sebagai lari sprint. 12 itu panjang loh Bapak Ibu. Kita kadang-kadang suka fokus ke lari sprint. Pinginnya cepat sampai. Betul nggak? Pingin turun berat badan 10 kilo. Akhirnya kita nge-gym, kita nggak makan. Ya, nge-gym sampai lelah ya. Akhirnya besok kita tepar. Besoknya, aduh ternyata begini ya, diet ya. Susah ya. Sesuatu yang instan dan radikal itu memang kelihatannya seksi. Kelihatannya seksi. Dibanding yang lambat tahap demi tahap ya. Nah, akhirnya jangan sampai goal yang kita buat itu AATA. Saya malu ngomongnya, baca sendiri. AATA. Apa tuh? Baca aja ya. Nah, jadi dia merubah dari goal jadi new tiny habit. Apa teman-teman? Habit baru apa yang kita mau lakukan selepas resolusi ini? Nih, April, ini pas banget tanggal 2 ya, udah masuk Q2. Tiny habit apa yang Anda mau ubah dari hasil Q1 kalian semua? Apa yang mau diubah? Ya. Nah, contoh nih, dia ngasih contoh nih. New tiny habit ini adalah kebiasaan yang perlu kita kerjakan sepanjang tahun. Resolusi berhenti merokok itu bisa diganti dengan tidak menghisap sebatang rokok setelah selesai makan pagi setiap hari. Oke, tuh. Resolusi turut berat 10 kilo adalah new tiny habit-nya 30 menit jalan kaki keliling kompleks setiap pagi. Itu. Ya, bukan turun berat badannya tapi tiny habit apa yang kita mau lakukan. Dan teman-teman bisa melakukan ini dalam bisnis kita.
Mau start club, oke. Tiny habit-nya apa yang teman-teman mau lakukan? Ya. Nah, ini ada buku Tiny Habit, ini ada video bagus banget, tapi ini jadi PR aja ya, karena waktu kita nggak mengejar. Tiny Habit dari BJ Fogg ini, perubahan yang kecil, the small change, they change everything. Bisa merubah segalanya. Perubahan yang kecil. Ya. Contoh nih, kita mau turun berat badan, oke deh kita nge-gym. Wow, pakai barbel, lari di treadmill, berenang ya kayak triathlon. Sebelumnya teman-teman bukan atlet. Besoknya pegel-pegel dan tepar. Kira-kira besok mau nge-gym lagi enggak? Enggak akan. Mulailah dengan push up 1 kali. Kayak orang bego ya, push up 1 kali selesai. Terus teman-teman bilang gini, yalah push up 1 kali kayak orang bego, saya mau 10 kali. Jangan, lakukan bertahap. Kalau dilakukan bertahap kurvanya begini nih. Ya. Setiap 1% improvement, hari ini push up 1, ya, minggu depan 2, minggu depan lagi 3. Itu akan membuat hasil yang luar biasa. 1% bisa double hampir 37 kali, kalau nggak sampai 37 kali ya. Begitu juga penurunan. Kalau kita penurunan 1% setiap hari, itu juga akan membawa kita ke decreasing yang ini nih. Yang ini nih, ya akan di sini deh, nggak kelihatan di situ. Akan turun. Nah, dari bisnis kita Bapak Ibu, Star Club, MDRT, PCC, banyak yang mencanangkan goal itu di awal tahun, dibuat nggak new tiny habit-nya? Dibuat nggak habit apa yang kita mau lakukan setiap hari? Saya mau kasih 1 tips, mau apa mau banget? Mau banget ya, tapi saya masih pakai tulisan. Ya, saya penganut Kakebo. Kakebo tahu ya, sebuah perencanaan keuangan dari Jepang yang harus menuliskan pakai tangan, nggak pakai komputer, nggak pakai laptop, nggak pakai gadget. Kenapa? Dengan tangan itu sebuah terapi buat saya. Terapi untuk apa? Untuk kita tetap konsisten. Kita ingat. Dan nggak ada alasan. Ya, laptopnya ketinggalan. Ya, handphonenya ngehang. Ya, filenya hilang. Nggak ada alasan. Paling bukunya hilang ya. Tapi buku bisa ditulis di mana aja, kapan aja, walaupun mati lampu. Ya, nggak ada alasan mati lampu. Nah, ini ada tiny habit yang saya buat. Kelihatan nggak teman-teman yang di sini? Kelihatan ya? Ya, jadi saya bikin tiny habit. Habit apa yang saya melakukan? Ini waktu awal tahun saya bikin ya. Tuh, waktu awal tahun saya buat. Terus kemudian, sekarang udah penuh. Udah week 12 kan sekarang ya. Nanti di Q2 saya buat lagi. Saya punya tiny habit untuk growing our business. Saya keep networking with different people. 1 minggu harus 3 orang. Saya punya kenalan baru. Terserah mau kenalan di mana. Mau di tukang sayur kek, mau di mall kek, mau di Instagram. Saya sapa dia dulu, kenalan, nggak apa-apa. Ya, buat apa tujuannya? Nambah database. Tuh 1. Tiny habit yang kedua, boleh turun ke bawah lagi nggak ya? Ada 2 nih. Ya, oke, thank you. Ya, saya BOP 1 minggu 1 aja pre-BOP, one on one ya. Mau via Zoom, mau via ketemuan boleh. Saya bikin kotak-kotak kayak gini biar diisi. Kenapa kok kotak-kotak bulat-bulat, terserah sih bentuknya ya. Kenapa kok ada slotnya? Biar kalau saya nggak isi, saya tahu bahwa saya nggak kerja minggu itu. Terus di bawahnya ada 2 kotak, berarti harus 2 orang week 2, kemudian saya naikin di week 6. Apakah keisi semua Bu? Jujur ya. Untuk BOP saya nggak keisi semua, tapi setiap minggu minimal saya ada 1 pre-BOP. 1 atau 2 pre-BOP. Dulu nih, waktu nggak punya tiny habit, cuma punya goal doang. Wow, mau rekrut 100, nggak kebayang dari mana. Tapi kalau di sini kita lihat, oh iya ya, 1 minggu ini saya udah BOP berapa orang. Kalau masih bolong, berarti masih punya utang, dikerjain minggu depan gitu ya. Next lagi. Nah ini new tiny habit saya berikutnya adalah review polis klien saya.
Sebagai leader, sebagai agent senior, Bapak Ibu pasti punya list klien banyak ya. Agent baru aja list kliennya banyak. Saya lakukan review. Mau nasabah limpahan, nasabah orang, nggak apa-apa saya review. Tujuan review apa? Murni tujuannya review dulu. Nggak perlu ada embel-embel, pingin rekrut, pingin selling. Itu nanti akan jalan sendirinya kok. Akan tercipta dengan sendirinya. Jadi ketika niat kita review, kita nggak ada kepikiran, nggak ada takut, waduh nanti dia nggak mau lagi buka polis, nggak penting. Buat saya nggak penting hasil. Pada saat mengerjakan tiny habit, ya saya nggak pentingin hasil. Saya pentingkan apa yang harus saya lakukan nih minggu itu. 1 minggu 3 orang, dah itu. Ya, diisi namanya. Biar kalau ternyata nggak keisi, berarti kita nggak kerja. Ya, next. Bawahnya kayak ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oh nggak ada ya. Ada lagi deh, satu lagi deh. Sorry. Nah ini, new tiny habit berikutnya sebagai leader, ini leader ya, karena saya leader, saya harus one on one sama agent saya. Setiap minggu saya tulis one on one sama agent saya siapa aja. Kalau enggak saya harus meeting direct setiap minggu 1 kali. Ya, tulis lagi. Nah ini udah minggu ke-12, udah penuh. Kalaupun enggak penuh, kita bisa evaluasi, ada catatannya. Kenapa di kuartal 1 saya enggak keren, enggak oke, enggak sesuai, enggak hit target. Oh ternyata BOP saya kurang. Oh ternyata review polis saya belang-belang. Oh ternyata meetingnya kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Bisa dong jadi bahan review. Tapi kalau enggak ada catatan, teman-teman rasanya gimana? Teman-teman ketika tidak ada catatan, kita akan menyalahkan orang lain. Ini enggak ada yang disalahin, yang salahin gue. Teman-teman mungkin ketika enggak capai target, teman-teman bilang apa? Di luar sana ya, bilang apa? Ah, ekonomi belum pulih, masih pandemi. Betul enggak? Agen-agen belum mau jalan, enggak gerak. Kenapa? Karena makan aja susah. Benar? Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan. Kalau gini nggak ada yang disalahin, yang jalanin diri kita sendiri. Ya, bikin pencatatan itu penting. Itu tiny habit ya. Terus yang kedua, tiny habit yang kedua, bikin pencatatan seperti ini. Kira-kira kita mau closing siapa aja, APA-nya berapa setiap minggu. Ini kalau saya udah mau akhir tahun kayak begini. Cuma masalahnya sekarang Prudential pinter. Closing date is every month. Setiap bulan is closing date gitu ya. Setiap akhir bulan itu luar biasa banget. Sampai kemarin saya yakin semua GE owner di sini ya, Pak Wahidin, Pak Kris ya, Pak Herman semuanya. Itu pastinya pada nggak tidur tanggal 31. Tapi mungkin udah pada tidur ya karena udah pada achieve semua ya. Saya jam 11 Pak masih teleponan sama adik saya satu-satu. Pak ini belum enforce, ini juga. Sampai pagi nggak enforce juga sih. Tapi setidaknya sudah berjuang sampai akhir gitu ya. Oke, itu yang ketiga, new tiny habit. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini nih, sibuk belum tentu produktif. Kayaknya training ikut dalam Zoom, ya, tapi di off cam, sambil scrolling Instagram, sambil scrolling TikTok, ya. Jadi speakernya kemana, kitanya di mana hatinya, betul? Betul apa betul? Ya, oke, itu satu. Ya, training bagusnya gimana sih? Bagusnya sepenuh hati ya. Ini berat banget, sama kayak anak-anak kita. Jadi wajar kalau anak-anak kita juga sama ya. Anak-anak kita kalau sekolah online, laptopnya di sini, handphonenya di bawah. Bener ya? Gurunya ngoceh, dianya scrolling. Ada yang main game gitu. Itu yang terjadi. Apalagi anak-anak udah pintar, dia pindah screen ya. Gurunya ngoceh, dia pindah screen lagi main game ya, di screen yang sama ya. Oke. Sibuk berikutnya adalah mungkin Bapak Ibu ya, kita kayaknya sibuk banget bikin ilustrasi. Zaman dulu ilustrasi iya harus datang ke kantor ngeprint. Tapi hari gini Bapak Ibu, ilustrasi itu bisa kita buat 5 menit. Ya, 10 menit paling lama untuk beberapa poin ilustrasi.
itu cepet banget, nggak perlu lama dan nggak perlu take time. Kenapa take time? Karena kita nggak paham. Ya, yang agent baru silahkan bikin ilustrasi bersama leader, pasti cepet deh selesainya. Ya, jadi nggak pakai alasan lagi. Sibuk berikutnya, kita dulu ya, ini dulu belajar dulu ya, datang ke kantor ya, terus ketemunya sama agent. Hari ini hari gini ya, hari gini banyak nih yang udah ketemuan nih, para agent udah ketemuan di luar ya, tapi belum datang ke training, belum datang ke sistem. Tapi kalau ketemuan mau ya, padahal agent sama agent dia juga nggak bisa kita prospek kan ya. Mendingan kalau saya bilang, ngapain lu ketemu sama agent? Mendingan lu ketemu sama leader. Ketemu sama leader. Agent sama agent kan nggak bisa diprospek, apalagi cross line. Yang ada gibah ya. Gibahnya banyak yang ada. Ya oke, sibuk belum tentu produktif. Jadi coba cek lagi yang tadinya niatnya cari daftar nama di sosial media, awas kebanyakan yang nyangkut di mana? Nyangkut ngepoin orang lain ya, ngepoin si Indra Kents ya, si Doni Salmanan, terus mana dia ya? Ya, ngepoin yang lagi viral, itu yang terjadi. Tadinya cuma mau lihat, cek handphone, kebablasan 1 jam, cek status orang. Oke, yang kelima adalah appointment, ini penting banget. Bikin appointment hari gini, Bapak Ibu, gampang apa gampang? Kayaknya ada yang masih bilang susah deh. Gampang apa gampang? Gampang. Menurut saya gampang banget dibanding dulu ya. Dulu kita nggak bisa appointment sama orang yang ada di Kalimantan, nggak bisa. Nggak bisa, nanti apa kalau saya Kalimantan kita ketemuan, udah kapan tahun ke Kalimantan nggak tahu kapan. Kita nggak bisa ketemu sama klien kita yang ada di luar negeri. Hari gini, alhamdulillah appointment tuh gampang banget. Ya, tinggal bilang, Pak boleh saya sharing, enaknya pakai Zoom atau pakai, saya ketemu Bapak. Dikasih 2 opsi, nggak apa-apa, pakai Zoom nggak apa-apa, nggak masalah, yang nyaman buat dia. Ya, saya sering banget sekarang, Pak, di Percerah Pendidikan Anak ya. Saya bilang gini, oh Pak, saya mau sharing nih tentang bagaimana menghitung dana pendidikan dan mempersiapkannya. Saya mau sharing yang biasa saya bawain di kelas, saya mau sharing ke Bapak one on one. Kan Bapak punya anak kecil nih, pas banget. Cuma 30 menit, saya garis bawain ya. Saya mendingan datang ke kantor Bapak atau kita via online ya Pak? Oh online aja Fer, pakai Zoom. Enaknya besok apa lusa Pak? Langsung teman-teman. Mau nasabahnya lagi ada di liburan di Lombok, lagi-lagi di Bali, dia bisa dengerin kita. Enak nggak? Enak banget, jadi nggak ada alasan untuk nggak bikin appointment ya. Nah, ini nggak relevansi hari ini ya. Zaman dulu tuh kalau nggak kantor kenapa malu, nggak closing. Iya nggak, zaman dulu tuh ya. Sekarang ayo dong datang ke kelas training, malu gue agentnya udah expired, date-nya udah lewat, kelamaan. Malu nggak naik-naik. Jangan GR ya, jangan sok ngartis sedunia ya. Orang juga nggak ingat kita loh Bapak Ibu. Nggak ada, orang itu nggak peduli loh sama orang lain sebenarnya, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Kalaupun dia udah gagal berkali-kali jadi AAD, nggak ada yang inget kok dia udah berapa kali. Cuma netizen kepo aja inget dia, udah berapa kali promosi dan gagal. Tapi pada dasarnya orang itu nggak akan inget kita. Yang orang lain ingat ketika kamu sukses. Itu baru yang orang ingat. Dan yang paling penting komunitas bisnis ini kalau kata, kenapa Avenger hebat? Karena isinya orang-orang hebat. Karena dia bergabung. Coba sendirian, bisa nggak dia? Si Hulk sendirian, bisa nggak? Nggak jadi Avenger ya namanya ya, filmnya ganti ya. Karena dia bersama orang-orang yang hebat. Ya kalau kata ini Tombo Ati dia bilang wong kang soleh kumpulono. Maksudnya apa? Itu bahasa Jerman ya. Coba ditranslate ya. Orang soleh kumpul bersama
orang soleh juga. Orang hebat kumpul dengan orang hebat. Orang yang suka gibah kumpulnya dengan orang yang suka gibah juga. Jadi udah sama. Jadi kalau kita mau kayak Pak Herman, kita mau kayak Pak Wahidin, kumpulnya sama siapa? Kumpulnya sama mereka lah. Ya, bukan kumpul di warung kopi sama agen-agen gagal. Udah itu aja. Ya. Oke, yang berikutnya adalah learning. Belajar, nggak bosan-bosan ya. Hari Sabtu, mau online, mau offline. Hari ini kondangan udah banyak ya. Terus ada orang bilang gini, hari Sabtu tuh buat keluarga Bu Vera. Kasihan banget keluarga lo cuma dikasih hari Sabtu. Apa kabar Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat buat kantor. Wih, banyakan dia buat kantor ya dibanding buat keluarga. Kasihan banget keluarga lo ya. Saya suka bercandain begitu. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, ya, kalau bisa kita balik, waktu kita lebih fleksibel buat keluarga. Kenapa kita cuma mau kasih di hari Sabtu dan Minggu? Udah kita tahu Sabtu Minggu mall kayak cendol, sekarang udah mulai ke cendol ya. Betul nggak? Puncak udah macet sekarang. Dufan udah kayak apa antriannya? Padahal tiket lebih mahal. Jadi weekend itu hanya ilusi yang dibuat sama pebisnis wisata. Agar ada namanya peak season, ada namanya low season. Kenapa hotel lebih mahal check-in-nya hari Jumat? Biar untung hotel lebih banyak. Gitu. Mau kita dibodoh-bodohin ya? Saya nggak mau loh check-in hotel hari Sabtu. Nggak mau. Hari termurah itu Minggu sore atau Senin sore. Udah itu hari termurah tuh kalau mau check-in. Ya, orang pulang kita datang. Ya nggak ada, kan bebas kan ya, Sultan bebas dong ya. Sultan bebas. Nah, Sabtu ada kondangan nih hari ini ya, saya yakin ya buat teman-teman nih, mungkin ada yang sambil munggahan juga di Zoom nih ya. Bener nggak? Ada yang munggahan lah, ada ini hari terakhir kita makan siang ya. Nggak usah lebay deh, besok 1 bulan lagi juga ketemu kok makan siang. Bener nggak? Apa sih spesialnya? Kayak biasa aja kok gitu. Terus 1 minggu lagi kalian juga, 1 bulan lagi ketemu juga makan siang. Kondangan. Bapak Ibu ada 104 minggu ya. Sabtu Minggu sepanjang tahun. Ya, berapa banyak sih undangan yang hadir di rumah Anda? Nggak sebanyak undangan buat Pak Jokowi kan. Ya, nggak ada 104 undangan kok dalam setahun. Artinya nggak jadi alasan kalau kita mau training. Kita bisa atur kok waktunya. Apalagi kondangan hari ini enak ya, ada shift-shiftnya. Boleh ambil shift. Ya udah kita lihat trainingnya kapan pagi. Oke, gue ambil yang siang. Oh trainingnya siang, gue ambil yang pagi. Bisa kok fleksibel. Ya nggak? Nggak bisa datang, pas gue datengin ke rumahnya. Sambil Tara cerita. Kau udah pernah denger nggak? Ya. Nah, itu paling enak. Oke. Jadi weekend itu hanya sebuah ilusi. Ya, jangan kebablasan dengan kata-kata weekend. Weekend itu hanya punya bangsawan ya, bangsa-bangsa karyawan yang punya istilah weekend. Kita tuh nggak ada istilah weekend, bebas. Ya, namanya Sultan tuh bebas ya, tenang aja. Nah, ya ini juga sering, kadang-kadang saya ya, sering banget ditelepon sama leader saya, dulu dan sekarang. Leader saya tuh rajin banget belajar. Fer, ada training bagus nih, pokoknya lu ikut. Waktu itu ada 1 buah training, masih ADS zaman dulu, masih ingat nggak sih? Ada masih ingat nggak Pak Herman? Zaman dulu banget ya. Itu ADS, itu biasanya tengah tahun ya Pak ya. Itu 3 hari, itu benar-benar menguras, mencuci otak dengan bersih ya Pak Herman ya. Pulang dari situ saya langsung resign. Padahal saya cuma diomongin gini sama leader saya. Fer, ada training bagus, harganya 900.000 kalau nggak salah waktu itu. 900.000, lo ikut. Saya bilang, saya pingin seperti diri saya cuma ngikutin dia. Oke, saya ikut deh. Ya, saya nggak bilang yang bawah nih, ibu aja deh yang training, saya belajar sama ibu. Untung saya nggak bilang begitu. Kalau saya bilang begitu, saya nggak ada di sini kali ya. Saya masih di Telkom dan saya nggak memutuskan untuk resign. Nah, ketika kita diminta belajar,
Ya, jangan pernah berpikir leader kita udah ikut kok training ini, nanti kita tanya aja sama dia. Ya, beda teman-teman. Leader kita belajar dapat 100%. Turun speaker bilang 100%. Leader kita nyerapnya bisa 100%? Nggak bisa. Nyerapnya paling bagus itu 20-30% dari isi materi. Kalau lagi keren banget itu bisa 50%. Leader kita cerita 50%, turun ke kita. Berapa persen tinggal? 50%-nya lagi, 25%. Cuma dapat seperempatnya, ampasnya doang isinya ya. Terus kita ambil kesimpulan sendiri, trainingnya ini nggak bagus. Kenapa? Saya biasa-biasa aja tuh. Ya iyalah, cuma dapat seperempatnya. Ya. Jadi sebenarnya beda orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Oke, nomor 8. Business understanding. Teman-teman, di sini saya nggak akan jelasin di sini ya. Ini bukan kelas BOP ya. Saya nggak akan jelasin lagi. Tapi teman-teman ikut lagi kelas BOP, datang lagi, cek lagi bener nggak sih ini komisi. Ya, Prudential tuh hari ini aduh baik banget loh. Saya sampai ngitungin ya kalau udah kayak gini ya. Dapat LAC. Dapat LAC berapa? AD 4 juta. Ya, LAB berapa? LAB ada yang 3 juta. Oke, udah 7 juta. Ya. Belum lagi kalau sponsnya jualan juga. AAB 1,25. Belum lagi bonus-bonus yang lain. Ya. Sampai agent baru saya gila nih Prudential ngasih duit mulu setiap bulan. Ya. Itu belum komisi ya. Hari ini bonusnya besar. Zaman saya masih jadi agent, tanya Pak Herman ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya Pak ya. Makan komisi doang kita happy. Makan komisi doang. Hari ini Prudential udah kasih komisi, udah kasih bonus, udah kasih insentif. Aduh semuanya udah dikasih. Kalau nggak gerak juga, terlalu apa terlalu? Terlalu. Oke, yang 9. Adil enggak kita? Sudah adil enggak kita terhadap sumber daya yang Tuhan berikan sama kita? Tuh. Ya. Tuhan berikan apa? Satu kesempatan. Benar enggak kesempatannya sama? Sama-sama 24 jam, benar enggak? Sama-sama 24 jam. Sama-sama Tuhan kasih kesempatan yang sama. Sama-sama kasih kemampuan yang sama. Masih semuanya bisa ngomong, bisa nulis, bisa bikin Proofforce, bisa bikin SKS, bisa. Kemampuannya sama. Tapi kenapa ada yang golongan kasta tinggi yaitu PCC, kenapa ada yang no club, yang nggak dapat apa-apa? Karena mungkin dia belum adil terhadap kesempatan, belum adil terhadap waktu yang Allah berikan sama kita sama-sama 24 jam, belum adil. Ya. Dan belum adil pada kemampuan yang diberikan, sama ilmunya. Nah, oke. Kadang-kadang saya suka bingung sama agent-agent yang bilang gini, aduh saya nggak mau jadi agent. Kenapa? Resikonya terlalu berat. Emang resiko penulis konten creator, ada nggak ininya? Ada nggak resikonya? Ada. Konten creator, kalau like-nya nggak banyak, sedih nggak dia? Sedih, kadang-kadang dia demotivasi, kayak kita agent ditolak. Dia ditolak sama netizen. Netizen ya ngomongnya. Jadi tulis sama netizen, tapi tulisannya nggak bagus, uploadan dia nggak bagus, video dia nggak keren. Ya. Dan hebatnya sekarang YouTube udah nggak ada dislike ya, like semua ya. Ya hebat banget tuh si YouTube tuh ya. Petinju, ada nggak resikonya? Ada, kenapa? Minimal bonyok lah ya. Minimal. Nggak geger otak udah bagus kalau jadi petinju. Bonyok iya, itu resikonya. Kalau jadi perampok ada resikonya nggak? Banyak ya, gitu. Masuk buser ya. Ditangkap polisi ya pastilah ya. Pemain saham, wah, ada nggak sih trader? Ada resikonya? Ada, kalah. Untung nggak bunuh diri ya. Banyak yang bunuh diri. Ya. Pegawai, ada resikonya nggak Bapak Ibu? Apa resikonya pegawai? No time, no money. No dong akhirnya. Udah no time, no money, udah nggak punya duit, nggak punya waktu, aduh kasihan banget ya.
Agent asuransi, ada nggak resikonya? Ada. Sama nggak sih? Sama, bedanya kita nggak seberat perampok aja, nggak masuk buser ya. Minimal kita nggak kayak petinju, kalau ditolak sama nasabah nggak ditonjokkan pari kan? Enggak ya, paling dikasih tangan doang ya. Kalau pemain saham, ya lagi anjlok sahamnya, dia mungkin bisa stres. Kita, ya udah deh, ya enggak, masih ada besok, masih bisa prospek lagi. Nah, agen asuransi seperti itu. Memilih sebuah profesi ada konsekuensinya, adil sama konsekuensi itu. Ya. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, yang terpenting nih, yang menjegal kita itu bukan kantor agency, bukan One Vision. Ini featuring kantor agensi saya ya. Bukan Prudential juga. Bukan leader kita juga yang menyebabkan kegagalan kita. Ya. Kesulitan itu ada. Bisnis asuransi tahun lalu lagi dibully, bener nggak? Industri asuransi lagi dibully. Banyak orang bilang, wah ini bisnis. Semua bisnis Bapak Ibu. Bisnis penerbangan kayaknya keren, kata siapa? Ada nggak kesulitannya? Ada. Ya, Ibu, ini ya. Tadi yang bilang ada banget apa? Jangan Ibu mekanik pesawat ya. Bukan ya. Ya. Ada. Pawang hujan aja punya kesulitan. Profesi yang ngetren hari ini pawang hujan. Ada yang mau jadi pawang hujan? Cuma nancepin bawang sama cabai doang. Iya. Jadi adilah terhadap profesi agen asuransi. Karena profesi ini juga memiliki rintangan. Saya enggak bilang, saya tidak menjanjikan jalan mulus berlapis emas. Enggak. Saya juga enggak bisa bilang bahwa jalan selama 18 tahun saya itu mulus. Enggak Bapak Ibu. Ya, kalau mulus enggak seru. Kalau IHSG naiknya mendatar terus linear enggak seru. Dia harus naik tuh enaknya tuh yang naik turun ya. Setuju? Setuju apa setuju banget? Kalau setuju banget tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke. Adilah pada diri kita. Adilah pada hidup kita, adilah pada profesi yang kita pilih hari ini sebagai agen asuransi. Gak perlu malu bilang saya agen asuransi, ya, karena semua profesi itu adalah baik. Even profesi perampok baik, minimal baik di mata siapa? Mata keluarganya, karena dia ada pahlawan bagi keluarganya. Anda juga pahlawan buat keluarga Anda. Terima kasih, itu saja dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, tes. Ayo, aplaus yang meriah teman-teman buat Ibu Vera. Terima kasih Ibu Vera. Untuk selanjutnya penyerahan sertifikat. Berdiri aja, berdiri teman-teman. Mohon berdiri. Oke, plus lagi buat Bu Vera teman-teman. Mari kita posisi foto bersama. Untuk yang di rumah siap-siap ya teman-teman. Open cam. Kita yang di kantor boleh merapat untuk foto bersama.
Gaya bebas. Oke, Oke, plus lagi. kita kasih teman-teman. aplaus yang paling meriah. Aplaus yang meriah lagi teman-teman untuk Bu Vera. Terima kasih Bu Vera atas sharingnya di pagi hari ini. Oke, Oke. terima kasih juga kepada teman-teman secara onsite ataupun online yang masih Ya. bergabung sampai detik ini ya. Betul. Oke, Teman-teman yang di rumah. kita hampir tiba di penghujung acara. Yes. Cuman ini kan acara spesial, Ya. nggak spesial kalau nggak banyak hadiah ya. Bet, Betul, ya. hadiahnya Ya. yang bagian di rumah ya sekarang ya. Ya, sekarang Ya. kita bagian yang di rumah dulu ya. Nanti untuk yang tadi onsite kita akan digabung di akhir ya pemberian hadiah ya. Oke. Oke, sekarang buat teman-teman yang online dulu. Siap teman-teman yang online. Coba di kolom chat siap. S. Teman-teman yang online boleh on cam dulu sebentar. Ya. Kita akan sesi game untuk teman-teman yang online dulu. Ya. Oke, pengumuman Oke, Bet. udah mulai tuh. Untuk S. Untuk Instagram Ovi juga Bet, boleh diumumin Bet? Oh ya, teman-teman. Baik yang onsite atau yang online? Iya, teman-teman semuanya. Coba dicek ya, teman-teman IG-nya udah ada belum? Udah follow belum IG-nya One Vision? Nah, Nah, sekarang boleh nih jangan keluarin lupa HP-nya ya. Keluarin HP-nya, cek IG-nya, terus di-follow langsung One Vision. Di mana? Di One Vision One Vision Agency ya. Oke, khusus untuk teman-teman yang online sekarang, boleh teman-teman siap-siap buka story Instagramnya One Vision Agency ya. Iya. Karena gamesnya akan berasal dari Instagram story-nya One Vision. Ya, teman-teman di rumah, Oke, buka handphonenya. ntar saya sambil lihat ya. Udah siap teman-teman? Udah buka Instagramnya One Vision? Yang di rumah, sudah buka ya? Kalau Oke. udah siap, boleh perwakilan. Pak Herman boleh dibantu kalau udah pada siap ya. Pak Kira-kira. Herman KD. Ya, Oke. Teman-teman yang online, kita akan ada games buat teman-teman yang online. Kalau udah siap. Ya. Gamesnya akan, pertanyaannya akan melalui Instagramnya One Vision. Lalu teman-teman menjawabnya di kolom chat Zoom. Oke ya. Nanti yang tercepat, maka itu yang menjadi pemenangnya. Nah, Gitu yang ya. tercepat ya teman-teman ya. Ya, yang tercepat dan benar ya. Oke. Sisi, ada Sisi di situ. Halo Sisi. Sisi ready? Ready ya Sisi ya. Untuk cek siapa teman-teman kita yang paling cepat untuk menjawab. Oke teman-teman, tes dulu untuk kolom chatnya. Siap? Siap ya? Sisi bisa nyaut dulu nggak ya? Untuk meyakinkan. Oke. Halo Sisi. Itu Bro Satrio udah siap ya. Siap banget katanya. Oke. Sisi, ada di sana? Tuh ada. Reja, Mana? Oh udah, oke. udah ready. Oke, siap. Kalau gitu sih, langsung sih. Soal nomor 1 untuk yang onsite, Mas Dwi boleh tampilin aja nanti story-nya ya. Oke. Teman-teman, akan ada pertanyaan adalah melanjutkan pantun yang ada di Instagram Story One Vision ya. Jadi melanjutkan pantun. Oke? Iya. Lalu jawabannya ketik di kolom chat. Yang tercepat adalah pemenangnya. Ya. Mau dicontohin kah? Reja, jadi kita contohin. Boleh, yang pertama ya, Bet. Iya, yang Habis yang pertama. pertama, Bet. Beli baut, beli sekrup, beli online dari Jakarta. Oke. Jawabannya yang tercepat, Yang tercepat. ketik di kolom chat. Nah, udah ada yang jawab belum? Belum ada. Belum. Beli baut, beli sekrup, beli online dari Jakarta. Lanjutannya silakan diketik. Teman-teman yang di rumah, Ayo. ada. Coba Ada dibacain. dari Anandita nih, Anandita. Oke.
Bacain. Kamu, jadi apa? Beli baut, beli sekrup, beli online dari Jakarta. Kamu yang kerja di startup, ketemu yuk sama aku buat ngobrol. Ngobrol seru. Terus taknya mana ya? Oke, next ya. Oke, ada lagi yang jawab beli baut, beli sekrup, beli online dari Jakarta. Ayo. Oh itu Carry ya. Coba ya aku bacain ya. Ayo nggak perlu takut. Tapi takut ya. Oke, ayo kita bekerja bersama. Oke. Oke. Bawa baju, bawa celana, jangan lupa. Beli baut, beli sekrup. Bawa koper untuk oke, lanjut ke Amerika. Coba bacain aja. Roy, One Vision emang Yahud. Lanjutin pantun ya teman-teman ya. Kita Lanjutin training, pantun ya teman-teman. kita trainingnya segrup. Mari kita sukses bareng kayaknya. Kayaknya oke, yuk kita bikin grup biar kita sukses bersama. Oke. Taknya tuh harus ada nggak sih? Harus ada taknya kan ya? Bener ya? Oh, kita coba Ibu Oke Reti. ya, coba ya. Bu Reti yang ahlinya pantun, harus nggak sih ada taknya? Boleh nggak ke sini Bu Reti? Boleh nggak belakangnya nggak Mbak tak, Reti. tapi A? Nih Mbak Reti yang ahlinya pantun memantun. Apa? Oh, aku mau jawab katanya. Oh, tapi udah ada nih akhirnya. Kalau yang kita menilai ya, panitia berhak ya, Ya, ada yang iya bener kan ya. Itu tuh Susilo ya. Niat aja nggak cukup, perlu komitmen dan kerja nyata. Setuju? Oke. Susilo ya yang menang ya. Oke, yang paling sesuai ya. Jadi kita bacain lagi. Beli baut, beli sekrup, beli online dari Jakarta. Ya. Niat aja nggak cukup, perlu komitmen dan kerja nyata. Mantap. Oke. Bet, biar makin ngerti Bet. Kasih contohnya Bet. Oke. Contohnya ya teman-teman. Contoh yang pertama ya, gue bacain dulu Bet. Tetangga baru namanya Rahmat. Cakep. Punya istri namanya Cua. Cakep. Bentar, Coach Robi masih di sini? Oh udah, masih di sana ya, lagi ribut ya. Oke. Oke. Tetangga baru namanya Rahmat, punya istri namanya Cua. Ya. Robi Oktober ganteng amat, sampai rasanya ingin mendua. Wede. Benar ya teman-teman. Oke ya, jadi teman-teman yang online di rumah, formatnya gitu ya. Jadi benar-benar harus liatin apa formatnya? ABAB ya, benar ya? Jadi benar-benar harus sesuai sama belakangnya. Oke ya? Oke. Siap? Udah dicatat panitia ya pemenangnya. Ya. Satu lagi ya, teman-teman online, satu lagi. Buat Sisi, silakan sih, boleh siap-siap untuk posting di Instagram story-nya sih. Teman-teman yang online langsung jawab lagi di kolom chat lagi ya. Yang tercepat dan benar. Mas Dwi boleh ditampilin? Oke, yang kedua. Oke, Bet, bacain Bet. Beli buah dibuat rujak, biar mantap dicampur sambal. Apa lanjutannya teman-teman yang di rumah? Silakan diketik di kolom kayaknya Rizka chat. Penasaran deh pengen bikin juga deh dia kayaknya. Dia kayaknya dari tadi mikir juga gitu kayaknya, tapi nggak nemu yang pertama sih. Mbak Reti lah ahlinya. Mau jawab Mbak Oke, Reti? coba teman-teman online yuk. Oke, ini apa nih? Jadi leader harus bijak supaya hasil nggak abal-abal. Boleh lah ya. Boleh. Oke, Itu congrats Bro Bima ya. Langsung Bro Bima. kita dapetin pemenangnya ya. Ya, Oke, pemenang yang kedua ya, Bro Bima. Oke, siap. Nanti hadiah akan langsung ditransfer sama One Vision, oke? Oke. Games kedua untuk teman-teman yang onsite. Masih semangat? Sebentar lagi. Ya. Masih semangat ya. Oke ya. Games berikutnya. Oke. Kita akan games yang berikutnya adalah tebak lagu. Teman-teman, kita berhak memilih, panitia bantu memilih siapa yang paling cepat.
Yang paling cepat yang berdiri ya. Jadi teman-teman berdiri duluan ya. Yang tahu lagunya dan kita akan nyanyiin satu bait aja ya. Oke. Oke? Kita cepet aja. Ya. Oke, karena Mas Dwi sudah ya. mulai pada demo ya perutnya ya. Perutnya Oke. ya udah bunyi. Oke. Ya Mas Dwi boleh Laban. dibantu games buat teman-teman yang onsite ya. Sekarang untuk teman-teman yang hadir offline aja. Kita tebak lagu ya teman-teman. Yang sekiranya tahu, maka teman-teman boleh langsung berdiri atau angkat tangan. Berdirilah ya. Biar lebih kelihatan. Betul. Saya terus berjuang, saya terus bermimpi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih indah. Ulangi Mas Dwi, kayaknya belum ada yang tahu Mas Dwi, ulangi. Saya terus berjuang, saya terus bermimpi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih indah. Mas Ardi, tahu? Bukan. Ayo siapa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, Mas Dwi boleh di ini aja berarti. Ada yang tahu nggak? Enggak. Mas Dwi ada kutipan suaranya? Kutipan suara, jangan refnya tapi langsung pada ini nanti. Lalu kedua, teks kedua, itu udah paling gampang teksnya. Kalau teks yang itu aja nggak tahu, apalagi intronya. Ketularan Coach Robi tadi kan ngomongnya gitu kan jadinya kan. Ntar lagi Gitu agak ya. ngondek. Nah. Stop. Oke. Ada yang tahu lagunya siapa? Ada yang tahu? Ayo. Ayo berdiri, ayo siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Aduh. Ayo berdiri dong, berdiri. Oke, Siapa yang mau masih. jawab? Ayo berdiri. Udah masih? Waktu cepetan. Dikit lagi Dwi. Tambahin dikit. Stop. Ada yang tahu? Kayak nyanyinya ya. Itu gampang. Ada? Ya, berdiri dong. Ya berdiri dong. Berdiri, ayo. Ya udah. Di korting artisnya aja siapa? The Massive, jangan menyerah. Oke. Judulnya kurang tepat tapi nggak apa-apa ya, kita baik hari ini, oke? Penyanyinya benar The Massive, judulnya apa? Aisyah, semua disebutin. Ya, oke ya. Judulnya adalah Esokan Bahagia. Mas Dwi boleh diputar refnya aja nggak? Biar Ya. sebentar. Ya, kita bagiin ya, bagi pemenang ya. Ini udah ada nih. Ya. Iya, yang onsite. Oke, yang pemenang yang pertama tadi, games Pertama yang tadi pertama, siapa? Games pertama? 4 orang. 4 ya. Yang tim 1 ya. Ya, Ya. tadi yang pertama. Maju dong. Maju, nanti yang pemenang difoto di akhir ya. Ini masih ada 2 lagu lagi. Ada lagi? Nextnya? Oke, nanti kita foto ke depan ya. Ya. 2 lagu lagi ya, 2 lagu lagi. Oke, habis itu baru kita akan closing statement. Oke, Mas Oke. Dwi lagu kedua. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami, coba untuk tetap berdiri jalani mimpi. Ayo. Ya, ayo. Bisa. Tulus bukan penyanyinya. Gimana tadi? Tulus, clue lagi, Mas Dwi mau Tunggu, ulangi. ada yang berdiri lagi. Tunggu bentar. Ada yang berdiri lagi. Oh, oke bentar. Tadi yang berdiri yang mana dulu ini? Noah jalani mimpi. Noah jalani mimpi. Coba boleh kasih clue lagi sedikit Mas Dwi. Jadi yang benar siapa? Tadi ada yang jawab siapa? Tulus ya? Tulus. Yang benar Tulus atau Noah? Noah. Noah, oke. Kita Selamat. kasih aja. Kita Ya? kasih ya. Oke, Mas siapa? Bobby kan? Mas Bobby. Ya kan? Sip, Mas Bobby benar. Judulnya Noah Jalani Mimpi.
Oke, next lagu ya. Oke, lagu ketiga. Oke ya. Yang ketiga. Ini berhubung gue yang nyari lagunya Aku semua. pasti bias, menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Ayo siapa yang tahu? Nah, Mas Akbar. Akbar. Aduh. Aku bisa Citra Skolastika. Wih, sebenarnya coba kita dengar dulu. Oke, coba tanyain IT. Oke, Pak Akbar. Pak Akbar bener. Yeah. Citra Skolastika pasti bisa. Oke. yeay. Oke teman-teman. Ya. Games untuk yang di onsite berakhir. Kita kasih aplaus dulu dong buat teman-teman yang udah stay. Mas Oke, Akbar thank you ya. semuanya. Oke, terakhir akan ada pengumuman dress code terbaik dari panitia. Udah ada? Closing statement dulu aja dari. Ya udah. Oke, kalau kayak gitu kita undang untuk closing statement dari BOD perwakilan. Pak Herman. Pak Herman boleh, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sekali lagi selamat pagi. 1000 apa 100? Pagi. 100.000 ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Pagi. Pagi luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman dapat 2 pembicara yang luar biasa, betul? Merasakan bagaimana aura mereka berdua dan pesan-pesan mereka sampai nggak, teman-teman? Ya. Saya berharap, kita semua berharap sesi ODS kali ini ya benar-benar bisa membangkitkan semangat untuk memasuki kuartal kedua ini dengan tema apa? Kuartal kedua tadi Pak Surobi udah sering sebut tuh tadi tuh. Apa? Strong commitment, betul teman-teman ya. Jadi di kuartal kedua ini memang One Vision membawa tema strong commitment. Kiranya tema ini benar-benar bisa kita jalankan ya. Komitmen untuk apa teman-teman? Komitmen buat apa? Join ke bisnis ini mau ngapain? Komitmen buat apa? Buat sukses. Nah, teman-teman mau tahu nggak bagaimana caranya supaya kita menilai bagaimana sih kita benar-benar komitmen itu benar-benar kita benar-benar kejar. Terlihatnya dari apa? Komitmen bisa terlihat dari apa? Dari action dari aktivitas harian kita, betul. Ya, tadi Pak Robi juga sudah sampaikan ya, icip-icipnya parameter kita bisa nyampe itu apa? Di tengah-tengah perjalanan kan harus ada yang kita rasain, betul ya? Nah, teman-teman tahu nggak apa di tengah perjalanan itu yang kita rasain dari One Vision udah disiapin apa? Kontes apa? Challenge apa? AADC, betul banget. Nah, itu adalah icip-icip yang teman-teman harus dapatkan setiap kuartal. Kuartal 1 sudah berlalu AADC-nya, tapi sekarang sudah masuk kuartal kedua AADC-nya dan teman-teman bisa raih itu melalui challenge-challenge yang diberikan oleh One Vision. Ya, kemarin kita baru pulang dari Labuan Bajo, hasil dari trip pencapaian dari teman-teman yang 2021 berhasil mencapai AADC. Mau lihat gak cuplikannya? Ya, tapi ini bukan cuplikan fullnya ya. Saya hanya memberikan teman-teman satu gambarannya supaya teman-teman melihat. Gila kalau gua nggak ikut ADC itu gua rugi banget ya. Nanti full versionnya lagi dibikin oleh IO-nya lagi dibikin. Saya hanya bikinin satu icip-icipnya buat teman-teman melihat bagaimana ruginya teman-teman nggak ikut AADC ya, supaya di kuartal kedua ini teman-teman benar-benar kejar AADC-nya. Kemana kita ke AADC yang berikutnya? Ke Bangkok, betul ya. Hiu pakai daster. yang ketawa ikut ke Labuan Bajo ya. Oke, dengan demikian saya mau ucapkan kepada teman-teman semangat memasuki kuartal kedua ini ya. Teman-teman sudah dibekali semua tools, semua knowledge ada di agensi kita. Teman-teman tinggal cari aja, tinggal minta sama leader Anda, saya kurang ini ya. Teman-teman semuanya disiapkan, tinggal teman-teman pakai untuk bisa menjalankan aktivitas teman-teman. Ingat, komitmen bisa terlihat dari aktivitas teman-teman. Kalau teman-teman aktivitasnya
apa kegiatan hari-harinya, bagaimana teman-teman menghabiskan waktunya itu bukan mengarah kepada komitmen, artinya komitmennya bukan itu. Ya, karena komitmen bisa terlihat dari aktivitas harian kita. Oke? Sekian dari saya, video ini menjadi penutup dari saya. Setelah itu akan saya kembalikan kepada Ibet dan Reza. Thank you. Silakan. Makannya di kapal ya. Aduh. Oh iya, benar. Lu pura-pura nanya tuh bener nggak tahu ini. Lu kirain balik lagi hotel? Kirain dia normal kayak kita liburan biasa gitu. Seru ya. Reza. Seru. Lu bukannya baru pulang ya itu ya? Oh ini kan persiapan Miami dong. Aduh, tepuk tangan ya teman-teman. Gemes banget ya. Asik banget. Coba dong yang teman-teman kemarin baru pulang dari Labuan Bajo berdiri dong. Berdiri dong teman-teman Berdiri yang dari Labuan dong. Bajo. Aduh. Coba teman-teman yang duduk lihat dong. Hai gitu ya. Oke, mudah-mudahan tahun depan kita jalan-jalan ke Bangkok lebih rame lagi. Iya, tentunya. Ya, amin. Kita pantainya pantai Miami kan. Iya Udah benar. siap kan ini? Benar. Kan lagi bahasa ADC, bener ya. Iya, ADC dulu ya. Untuk dapetin. Oke. Kecil. Apalagi Bet? Lapar. Udah pada demo tuh Bet. Iya, pada lapar ya. Yang di rumah juga ya. Tapi nggak apa-apa, tadi kita dapat banyak ya. Ya. Oke ya. Oke. Oke, buat teman-teman ada sedikit pengumuman. Ya. Sebelumnya ada sedikit pengumuman untuk teman-teman leader. Di hari Senin akan ada AD Forum, di Ya. mana ini akan dilaksanakan hybrid juga. Buat teman-teman yang mau datang onsite, mohon untuk registrasi Bitly-nya. Ya. Oke ya. Lalu ada juga AD Forum. Ada AD Forum juga yang akan, tadi AD Forum diisi oleh Pak Herman. Terus AD Forum akan diisi oleh Pak Kris gitu ya. Di mana yang AAD pun dilaksanakan hybrid. Jadi buat teman-teman yang mau onsite harap registrasi terlebih dahulu. Oke. Oke. Ada lagi pengumuman? Oke, power session. Power session di minggu depan ya. Wah, orang kita juga, orang dalam nih, orang dalam. Hadir. Hadir hari ini enggak? Hadir? Ada di rumah, ya. Ada. Bu Anton, siap-siap ya minggu depan. Oke. Oke. Ada lagi pengumuman?
Nah, jangan lupa Oke. absen teman-teman sebelum meninggalkan ruangan. Oke, ini yang Zoom paling gitu ya. ditunggu-tunggu untuk yang udah mulai demo ya. Ya, teman-teman yang di Oke, sini baik juga. yang di rumah maupun yang di onsite. Ya. Oke, teman-teman jangan lupa absensi. Karena absensi akan mempengaruhi untuk berangkat ke Bangkok tahun depan. Oke. Oke, boleh di screenshot, boleh langsung difoto, boleh di scan, boleh diketik. Sambil tunggu kalau teman-teman sudah semua. Teman-teman online sudah semua? Udah semua ya, teman-teman Sudah di online. screenshot ya? Sudah difoto? Aman? Kita akan sambil memutarkan video kalau sudah aman. Teman-teman onsite sudah? Oke. See you guys, teman-teman. Semangat Terima pagi. kasih. See you on the top. Kita pamit. Kita pamit. Oke. Thank you, Bro Reza. Assalamualaikum Thank you, Assalamualaikum Sesi warahmatullahi wabarakatuh. Ben. Bye.